Baik, kita sudah sampai kepada ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Termasuk hal yang harus kita imani. Kita harus iman dengan ghaibiyat. Ghaibiyat itu hal yang gaib, belum terjadi, tapi kita harus yakin karena datangnya melalui berita yang tidak mungkin berbohong dan pasti benar, yaitu Al-Quran atau hadis-hadis mutawatir. Sehingga dalam bagian iman, biasanya iman tentang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada yang gaib. Dalam surat Al-Baqarah, permulaan ayat Baqarah, bil ghaib, gaib. Gaib itu belum terjadi. Dan akan terjadi, dan pasti terjadi, dan kita harus yakin kalau itu akan terjadi. Yang tidak mengimani, maka keluar dari iman. Termasuk adalah hasyr. Dikiringnya manusia di satu hamparan, di padang mahsyar. Yaitu dibangkitkan, kemudian dikiring di padang mahsyar. Ini yang harus kita yakini. Wa yawma yahsyuruhum, di saat Allah menggiring mereka. Ini kisah sebelumnya orang-orang yang tidak mau beriman. Diperdengarkan kepadanya Al-Quran, hanya mendengar dengan telinganya, tidak mendengar dengan hatinya. Melihat kebenaran dengan matanya, tapi tidak merasuk ke hatinya. Maka biarpun mereka tahu kebenaran, akan tapi tetap saja mengingkari kebenaran. Imam mereka adalah Abu Jahal. Dan sampai hari ini pun masih ada orang-orang seperti itu. Bagaimana keadaan mereka itu? Wa yawma yahsyuruhum. Di saat mereka digiring nanti, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Di saat mereka digiring, itu ternyata, kalau kita yakin, mereka akan, yang semula tidak meyakini, menemukan keadaan bahwa ternyata kehidupan di akhirat itu lebih panjang lagi. Dimulai dari saat dia dibangkitkan, kemudian terus perjalanan antara surga dan neraka. Sampai dikatakan di padang mahsyar bukan sekedar 1 tahun, 100 tahun, ribuan tahun. Artinya di saat mereka itu merasakan begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar, mereka mengingat kisah hidupnya saat di dunia, sehingga kalau dibanding dengan keberadaannya waktu di padang mahsyar waktu itu, dia mengingat keadaan di dunia ternyata hanya sebentar. Dan memang sebentar kalau dibanding dengan kehidupan nanti di akhirat. Kehidupan dunia, jadi kita kembali kepada umur kita ini. Sepanjang-panjang umur kita ini dibanding dengan umur dunia sangat sedikit. Telah meninggal ribuan orang, jutaan orang sebelum kita. Dan telah berlalu ribuan tahun sebelum kita. Dan kita punya umur hanya puluhan, ratusan. Puluhan, paling pol ratus. Artinya kita ini, umur kita dibanding dengan umur dunia sangat kecil. Dan ternyata umur dunia ini dibanding umur akhirat sangat sedikit. Artinya kita disedikit dalam sedikit. Sehingga umur akhirat ini, di saat orang berada di akhirat nanti, melihat keadaan di dunia ini, teringat kisahnya di dunia itu, illa sa'atan minan nahari, seperti sesaat di siang hari, sepintas saja. Dan itu menjadikan penyesalan mereka luar biasa. Kenapa aku kok tidak sabar dalam waktu yang singkat untuk meninggalkan keharaman demi kenikmatan abadi? Kenapa aku menuruti hawa nafsuku? Kenapa aku tidak mau patuh? Kenapa aku penyesalan yang luar biasa? Qad khasira alladziina kadzdzabu. Yata'arafuna bainahum, di antara mereka saling mengenal. Tahu? Saling mengenal, akan tapi ternyata seorang ayah meninggalkan anak, anak meninggalkan ibu, semuanya kawan. Kenapa?
begitu dahsyatnya di hari itu. Bisa mengenal, tahu ini fulan, fulan, fulan. Tapi nggak bisa untuk bisa menolong atau apapun, semuanya nafsi, nafsi, urusanku pribadi, pribadi. Begitu dahsyatnya keadaan saat itu sehingga orang sudah tidak sempat lagi tolah-toleh. Kecuali ahli iman, perindu Nabi, mereka memang diperlakukan khusus. Di bawah bendera khusus, di bawah naungan khusus, di bawah ketelagaan Nabi yang khusus, kemudian perjalanannya pun dengan cara yang khusus. Tapi ini mereka-mereka yang dengan penuh kemaksiatan, yang lupa kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, mereka akan menemukan dahsyatnya keadaan saat itu. Qad khasira yata'arrafuna bainahum, mereka saling kenal tapi tidak berguna perkenalan itu. Bal disebutkan dalam Al-Qur'an, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Sahabat dengan sahabat itu ternyata di akhirat nanti akan menjadi semacam musuh kalau bukan untuk orang bertakwa. Makanya jika pertemuan dan perkumpulan kita di dunia bukan dibangun karena Allah, maka sesungguhnya pertemuan ini menjadi sebab kita semakin tersiksa nanti dan terpuruk nanti di akhirat. Semuanya akan saling menuntut, kenapa aku jerumuskan aku ya, aku tak terima, kau harus masuk neraka denganku, terus begitu. Tapi kalau orang di dalam hidupnya di dunia ini dengan kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan, maka ketahuilah di saat itulah akan memetik juga kebaikan tersebut. Bahkan di antara hamba dengan hamba yang bertakwa ilal muttaqin, di antara hamba yang bertakwa mereka saling menolong, saling tolong menolong, saling memberikan syafaat. Maka qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi, telah merugi mereka yang mendustakan pertemuan dengan Allah, maksudnya mendustakan hari akhir, yang tidak beriman kepada Allah. Mereka sungguh rugi dan rugi, wa ma kanu muhtadin, mereka tidaklah mendapatkan hidayah dari Allah. Akan terpuruk nanti saat itu. Bahan renungan untuk kita semuanya, kita akan masuki tempat itu, padang mahsyar. Dan disitulah seorang hamba akan memetik daripada apa yang dilakukan saat ini di dunia. Maka lanjutkan perjalananmu yang saat ini telah berada di jalan kebenaran, yang sering menghadiri majelis mulia, menimba ilmu agar punya bekal untuk mengabdi kepada Allah, lanjutkan. Yang sudah berjuang di media dakwah, yang sudah berjuang di media di tempat-tempat mulia, jangan mundur. Kapan? Kenapa? Untuk kisah kita petik nanti buahnya di saat di akhirat. Kalau tidak kita akan rugi, akan menyesal. Nah, bagi mereka yang mendustakan Allah, yang tidak mendustakan Nabi dan tidak percaya kepada Allah, mereka akan dapatkan siksa yang tidak berakhir. Bandingannya enggak bisa dibanding. Bandingannya siksa di dunia dengan siksa di akhirat enggak bisa dibanding. Bahkan sepahit-pahitnya siksa di dunia dibanding siksa di akhirat enggak ada apa-apanya. Begitu sebaliknya ahli iman. Seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya keadaan di dunia tidak ada apa-apanya dibanding dengan surga. Nah, bagi mereka-mereka yang membangkang kepada baginda Nabi, dimulai pada zaman baginda Nabi hingga sampai akhir zaman, apa yang terjadi kepada mereka? Akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman itu kadang diberikan oleh Allah di dunia dengan kekalahan, terhina dan seterusnya. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, ada yang akan Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad. Nuriyannaka, aku tampakkan kepadamu wahai Muhammad. Di sini Nabi Muhammad. Ba'dal ladzi na'iduhum, jadi ada sebagian yang telah Allah janjikan kepada mereka yang membangkang, yang tidak patuh kepada Nabi, Allah janjikan dengan ujian-ujian, cobaan, hukuman, maka ada yang ditampakkan oleh Allah di hadapan baginda Nabi. Seperti kekalahan mereka. Kekalahan mereka di dalam peperangan. Kemudian setelah itu lihat kejayaan baginda Nabi setelah masuk Mekah, Fathu Mekah. Ini Allah tunjukkan di hadapan Nabi bahwasanya mereka itu terhinakan. Mereka terhinakan dengan bahkan unik keadaan, termasuk diantaranya dengan masuknya baginda Nabi dan para sahabat ke Mekah dengan aman, itu bagi mereka adalah pukulan berat. Tiba-tiba ada yang naik ke atas Ka'bah. Tiba-tiba ada yang naik ke atas Ka'bah, budak kulit hitam yang bagi mereka adalah tidak ada nilainya.
serendah-rendahnya manusia waktu itu. Tiba-tiba si budak kulit hitam naik ke atas Ka'bah kemudian memandangkan azan. Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi betul-betul dihinakan, yang semula dihinakan oleh mereka naik tinggi setinggi-tingginya dan memandangkan azan, dan semua orang mendengar suara azan tersebut, maka orang kafir sakit di atas sakit. Sampai mereka berkata, kenapa harus si kulit hitam harus naik ke atas Ka'bah dan azan? Jadi terhinakan lagi di bawah, di bawah keterhinaan lagi. Sayyidina Bilal direndahkan kan kulit hitam dari budak. Tapi ternyata lihat, Islam tidak memandang itu semuanya. Selagi punya iman kepada Allah, dia layak untuk melambung di pangkat yang tinggi. Sayyidina Bilal bin Rabah naik ke Ka'bah, mengumandangkan azan. Bayangkan, yang selama ini dihinakan telah naik ke Ka'bah, yang selama ini mereka juga menyanjung. Biarpun di samping itu juga menyembah berhala mereka. Kayak gini terhinakan di hadapan Nabi SAW. Aw natawaffayannaka fa ilaina marji'ukum thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Atau sampai engkau wafat, Allah mewafatkan baginda Nabi, baru nanti Nabi akan melihat nanti. Di saat Nabi akan menjadi saksi kelak di akhirat di hadapan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ilana marji'um, dan mereka nanti akan kembali kepadaku semuanya, yaitu di hari akan ditegakkan keadilan yang sesungguhnya oleh Zat yang Maha Adil, Allah Jalla Jalaluh. Maka di situ akan setiap nabi akan didatangkan bersama umatnya, dan Nabi akan mengatakan, aku telah menyampaikan kepada mereka. Aku telah menyampaikan kepada mereka, aku telah menyampaikan kepada mereka, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa menjawab, kecuali hanya mengatakan, iya, memang betul Nabi itu telah menyampaikan kepadaku, tapi aku tidak mau mengikutinya. Jadi dia mengakui sendiri dengan kekurangannya, dengan kehinaannya. Dan itu akan terjadi nanti. Jadi Nabi nanti akan melihat itu terhinakan, awal keterhinaan di padang mahsyar di saat seperti itu. Sampai nanti perjalanannya yang bermacam-macam model, di saat berjalan ada yang merangkak, ada yang macam-macam, sampai kecebur ke neraka jahanam. Allah syahidun, Allah yang menyaksikan itu semuanya. Allah yang menjadi saksi. Tapi Nabi akan jadi saksi bagi mereka juga nanti. Nabi akan melihat. Nabi akan melihat umat-umat yang membangkang itu. Dan mengatakan, aku telah sampaikan kepada mereka. Tamallahu syahidun ala ma yaf'alun, dan Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Enggak akan ada yang tersembunyi. Semuanya akan ada hitungannya, ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin rasulun. Ya, ini di akhirat nanti setiap umat itu ada utusannya. Likulli ummatin rasulun, setiap kaum, setiap umat ada utusannya. Hanya bedanya kalau setiap nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Kaum Tsamud, Nabi Hud ada, jadi kaumnya. Jadi Nabi diutus untuk kaumnya. Dan itulah nanti Nabi akan datang menjadi saksi. Yang membangkang nggak bisa lagi. Yang membangkang akan malu saat itu. Setiap Nabi. Semua Nabi diutus untuk kaumnya, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmat, makanya Nabi rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bukan orang Arab saja. Kita orang Jawa di sini juga merasakan, karena kita juga umat Nabi. Enggak beda kita dengan yang di Arab dengan yang di Jawa. Tinggal bagaimana ikatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa rasulhum, kalau sudah datang utusan Allah, nabinya itu kalau sudah datang di tengah-tengah mereka di akhirat nanti, di hari Allah menegakkan keadilan yang sesungguhnya, maka di saat itu qudiya bainahum bil qist. Akan diputuskan kepada mereka dengan seadil-adilnya, enggak ada yang terzalimi. Enggak ada yang terzalimi. Ini kalau yang zalim ini ditegakkan keadilan di situ. Yang berbuat zalim pada orang lain dipetik saat itu. Sampai binatang pun saat itu diizinkan untuk menuntut, biarpun ada neraka. Misalnya ada ayam jago yang mematuhi temannya, dibangunkan untuk membalas dan selesai setelah itu. Kembali lagi jadi tanah. Jadi enggak ada yang tersisa. Binatang yang pernah berbuat zalim kepada binatang yang lainnya di dunia ini, nanti di padang di akhirat itu, di hari Allah menegakkan keadilan, semuanya dibangkitkan, kemudian sesaat saja, bukan seperti manusia. Kalau manusia melanjutkan perjalanannya sampai ke surga atau ke neraka. Kalau binatang tidak selesai,
dia membalas, hilang. Wa hum la yudlamun, tidak ada satupun yang terzalimi. Enggak ada yang tersembunyi, subhanallah. Maka ayo kita pikirkan, kenapa kita harus berbuat zalim? Berbuat zalim. Kenapa? Zalim kepada diri kita sendiri, kemaksiatan sering kita lakukan. Zalim kepada orang tua, kurang peduli. Zalim kepada saudara, rebut waris. Zalim kepada sesama kaum muslimin, berbohong dalam jual beli, menggunjing, menfitnah. Apakah tidak takut dengan hari akan ditegakkan keadilan dengan seadil-adilnya? Tidak ada yang tersembunyi. Sampai binatang pun dia bisa menuntut kok. Tidak ada yang tersembunyi. Bedanya kalau manusia punya akal ini, maka tidak sampai di situ, tuntutannya sampai neraka nanti. Sampai kecebur ke neraka jahanam, na'udzubillah. Maka inilah bahan untuk kita merenung, agar kita selalu waspada. Kalau orang selalu mengingat keadaan di akhirat nanti susah bermaksiat, dia akan melakukan kezaliman, dia tahu setiap kezaliman akan dipetik buahnya nanti di akhirat. Nggak ada yang luput. Nggak ada yang lepas, kecuali memang kita sudah saling memaafkan dan dimaafkan. Tapi kalau kezaliman yang belum dimaafkan, maka akan tampak kezaliman tersebut di akhirat untuk menjadikan sebab orang yang berbuat zalim tersebut terhina. Wa yaquluna, keadaan di padang mahsyar kan seperti itu, mengerikan. Cuman mereka orang-orang kafir itu kadang-kadang memang kurang ajar. Sering menantang. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Selalu berkata kepada Nabi begini, hai Muhammad, kau selalu ngomong nanti hari pembalasan, hari akhirat dan sebagainya. Mana? Saya pengen tahu mana hukuman itu. Kalau orang dulu langsung anzil, turunkan hujan batu. Wah, serem. Orang mereka ngancam. Orang pembangkangannya luar biasa. Minta diturunkan batu, turunin bener. Nah, ini ada model-model orang zaman ini nantang Allah. Melalui Nabi menantang Nabi, kalau benar ya Muhammad turunkan, mana siksa-siksa yang kau janjikan itu mana? Kapan datangnya? Mana hari akhir itu? Aku tidak percaya. Mana itu? Datangkan sekarang, mana? Hukuman itu mana? Kita tenang-tenang aja kok. Karena Nabi itu Rasul utusan. Dalam semua yang terjadi tidak atas kehendak beliau, akan tapi wahyu yang Allah wahyukan. Apa aja beliau? Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Oh, enggak bisa. Aku enggak bisa langsung mendatangkan hukuman itu, enggak bisa. Bukan langsung turunkan batu, nggak bisa. Nabi mengatakan, aku nggak bisa melakukan itu semuanya. Karena aku akan menjalankan perintah. Jika tidak ada perintah dan tidak diizinkan Allah juga nggak bisa. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi dharra, aku tidak bisa memberikan kemanfaat kepada diriku sendiri, wala naf'a, dan juga tidak bisa memberikan kemanfaat. Aku nggak bisa melakukan hukuman-hukuman yang saya ceritakan itu, Allah yang akan menurunkan, bukan aku. Adapun hari kiamat yang akan tiba nanti juga Allah yang sudah tahu waktunya, bukan aku. Aku nggak bisa menentukan. Tapi ingat, likulli ummatin ajal, setiap orang, setiap umat ada waktunya, ada masanya, dan ini akan berakhir kehidupanmu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ingat, ajal nanti, maksudnya ajal datangnya hari kiamat itu sudah ada waktunya. Dan ini maknai juga, para ahli tafsir memaknai ajal orang per orang juga akan datang. Jadi kiamat itu ada kiamat sughra, kiamat kubra. Jangan bicara tentang kiamat kubra yang tidak tahu kedatangnya kapan, tapi pasti datang. Akan tapi pikirlah tentang kiamatmu sendiri, kematianmu. Kalau kiamat kubra nanti lihat, yang punya harta melimpah, gedung megah, menjulang tinggi, mencakar langit, mobil mewah, dengan bermacam-macam kekayaan, emas gudang. Bersama hari kiamat akan diguncangmu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Diguncangkan bumi. Akhrajatil ardu athqalaha. Muntahkan semuanya. Hancur-hancuran. Bangunan megah ketelan. Terus habis. Itu kan keadaan. Sehingga apa maknanya? Hartamu enggak berarti, rumahmu enggak berguna, mobilmu enggak bisa dipakai. Artinya apa? Ya sudah enggak bisa menggunakan harta yang ditumpuk.
Itu di saat kiamah kubro. Tapi ada lagi kiamah subro yang terjadi pada dirimu juga sama kasusnya. Cuma kelihatannya saja kurang serem. Punya gedung megah, mobil mewah, harta melimpah, mati. Bisa pakai lagi? Nggak boleh. Pilihkan mobil ambulan, lentang gitu. Jadi kalau sudah meninggal nggak bisa lagi menikmati itu semuanya. Bahkan kalaupun dia berpesan kepada anak tersayangnya yang dikasihinya, wahai anakku tercinta, nanti kalau abah meninggal tolong biarkan di ruang tengah ini sebab rumah ini adalah apa aku paling suka. Enggak, baru sebelum sehari sudah dikubur tuh. Ini yang akan terjadi kiamah ini. Maka ajal di sini ajal hari kiamat dan ajal pribadi, kiamah suhro dan kiamah kubro. Ajalnya Allah yang Maha tahu. Hari kiamat hanya Allah yang tahu. Maka tidak benar hitungan-hitungan tentang hari kiamat. Allah yang tahu. Ajal pribadi pun juga sama. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kalau sudah waktunya. Ada kisahkan tentang kematian sudah pada waktunya. Kisahkan Nabi Sulaiman punya menteri. Di antara mereka itu ada satu orang yang melihat terus kepada menteri tersebut. Melotot begitu. Akhirnya sang menteri tanya, wahai Nabi Sulaiman, aku melihat di antara orang yang hadir ini kok sepertinya melototin aku. Dijawab Nabi Sulaiman, oh iya, dia malaikat Israel. Mau mencabut nyawamu. Begitu. Kalau begitu, Nabi Sulaiman tolong. Kamu kan bisa nyuruh merintahkan angin untuk membawaku pergi. Agar aku bisa pergi dari tempat ini, bawa ke India sana. Betul, ditiupkan reh pergi India. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya kepada malaikat, kenapa kamu melihat salah satu menteriku kok dengan melotot begitu? Iya Nabi Sulaiman, saya itu bingung. Oleh Allah tuh saya suruh nyabut nyawanya itu di India. Tapi kenapa masih ada di sini? Rupanya setelah itu ke India, sudah saya cabut di sana, sudah mati dia. Jadi kalau sudah di tempatnya nggak bisa. Kalau sudah mati di situ ada aja. Nah, ini ajal kalau sudah tiba nggak bisa kita beli dengan apapun. Begitu sebabnya kalau belum waktunya mati nggak akan bisa mati. Orang lagi tidur bersanda gurau dengan kawannya, dengan sahabatnya, dengan anaknya, tiba-tiba wafat ada yang sakit bertahun-tahun. Ada yang pengen mati, nggak mati-mati pada zaman Nabi. Ya Rasulullah, aku pengen mati syahid. Kau masuk medan laga. Karena begitu semangatnya untuk medan mati syahid, dia paling berani dia. Musuh ditebas semuanya. Selesai perang nggak mati. Ya Rasulullah, saya belum mati. Perang lagi kau. Wah, paling serem dia. Balik lagi, saya belum mati. Perang lagi, balik lagi. Ya Rasulullah, saya belum mati. Kalau belum waktunya mati, nggak bisa mati kau. Nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi makanya kematian itu datang sewaktu-waktu dan kita tidak tahu, maka hendaknya kita waspada akan datangnya kematian. Maka bersiap-siaplah untuk mati setiap saat. Kata Imam Haddad, hendaknya kematian harus kita letakkan di mata kita setiap saat. Harus kita menyadari kalau mati bisa datang sewaktu-waktu. Agar kita tidak macam-macam, tidak main-main. Kita ingin mati husnul khatimah. Semoga panjang umur semuanya. Setelah punya amal banyak, punya amal jariah banyak, menanamkan modal untuk di akhirat yang banyak, baru mati. Sebaik-baik orang beriman adalah yang amalnya umurnya banyak dan amalnya banyak. Nah, kalau sudah ajal tiba nggak bisa ditunda sedetik saja, nggak bisa. Sekarang harus mati. Nunggu anak saya belum datang, oh nggak bisa sekarang. Nunggu istri saya datang nggak bisa. Nunggu suami datang nggak bisa. Sekarang sudah cabut. Qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apa kira-kira yang kau katakan jika datang hukuman Allah, azab Allah itu di malam hari atau di siang hari? Apa yang bisa kau lakukan? Mereka bertanya, kapan itu datang? Hukuman yang kau janjikan datang kapan wahai Muhammad? Dikatakan wahai Muhammad, kalau memang datang memangnya kenapa? Kamu bisa menahan toh? Enggak ada artinya.
Kalau memang sudah hukuman Allah sudah datang, nggak bisa. Dan nanti betul di saat datang di akhirat nggak bisa menolak, nggak bisa lari. Mau lari kemana? Nah ini Mada yastajilu minhul mujrimun. Apa yang diinginkan dari buru-buru minta pengen cepat pengen tahu turunnya kapan. Oh, dia amal juga nggak punya. Oh, yang punya amal baik saja juga nggak boleh kok minta mati. Nggak boleh. Memang merasa kebanyakan amal. Apalagi yang mereka mujrimun. Yang dalam hidupnya dengan berkelimang dosa, bahkan kekafiran, mau nantang. Ya nunggu seksa yang lebih pedih itu namanya. Apa yang bisa kau lakukan? Itu. Kenapa kau minta untuk segera didatangkan musibah? Apa yang kau bisa lakukan? Bisa kau tolak musibah? Misalnya dikasih tahu tahun depan, lalu kau lalu membuat benteng agar musibah itu nggak sampai. Nggak bisa, harus datang. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi, apakah kalau terjadi nanti kau beriman? Kamu sudah nggak mau beriman, sudah jelas kok bukti-bukti mukjizat-mukjizat dari Nabi, dari Allah yang ditentang lewat Nabi. Sudah sangat jelas, termasuk dimulai dari Al-Quran. Mereka pujangga-pujangga hebat waktu itu terkagum dengan Al-Quran. Dan mereka mengatakan ini bukan dari buatan Muhammad. Selalu mengatakan begitu, tapi nggak bisa beriman. Karena apa? Tidak terpilih mereka. Tsumma idza mawaqa'a amantum bihi. Kalau memang sudah terjadi hukuman Allah, apakah bisa beriman? Enggak diterima lagi imanmu sudah. Maka kalau orang sudah menjelang kiamat itu nggak diterima, baik ibu kiamat sughra atau kiamat kubro. Jadi tobatnya seorang hamba tidak akan diterima lagi oleh Allah di saat menjelang kiamat sughra sama kiamat kubro sama. Kalau kiamat sughra itu apa? Yugharghir. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan terima tobatnya seorang hamba selagi nyawanya belum sampai tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan itu kelihatan neraka. Lalu bilang taubat tubtu ilallah, nggak diterima oleh Allah. Sama nanti menjelang kiamat kubro apa? Matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat semuanya beriman. Kenapa? Kak bingung. Biasanya terbit dari timur dari barat. Ngerti yang nggak beriman jadi beriman. Wah ini perubahan. Wah. Yang nggak beriman mendengar orang yang telah beriman sebelumnya. Tapi nggak diterima beriman setelah itu. Orang beriman ada saat itu. Mereka menangis mohon ampun kepada Allah. Yang lain kemana? Kenapa? Ikut beriman nggak diterima lagi imannya saat itu. Tobat yang nggak diterima lagi saat itu. Makanya tobat akan diterima selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Belum yugharghir, belum di tenggorokan. Dan matahari masih terbit dari timur. Maka kesempatan bagi kita. Makanya jangan sampai ini dua ini harus pahami. Jangan sampai lah selagi matahari masih terbit dari barat tenang aja deh kita tobat nanti. Matahari memang masih terbit dari timur. Belum dari barat tapi sudah di tenggorokanmu nggak diterima lagi oleh Allah. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ini. Athumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Memangnya kenapa? Kalau memang hukuman itu datang lalu kamu beriman. Enggak, kau sudah tidak beriman sudah. Dan tidak ada gunanya lagi itu semuanya nanti. Imanmu saat itu sudah enggak berguna di saat azab Allah turunkan nanti. Di neraka, di padang mahsyar sudah enggak berguna lagi. Atau di saat ditampakkan di saat dia mematikan ditampakkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ahli iman akan ditampakkan surga di mata mereka. Ada orang kafir ditampakkan oleh Allah neraka, mereka akan ketakutan saat itu. Dan tidak ada lagi bagi mereka kecuali tobat, tapi enggak diterima lagi karena sudah sampai tenggorokannya. Tsumaqila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi. Kemudian dikatakan kepada mereka yang berbuat zalim, zalim kepada dirinya sendiri. Dengan akalnya yang bisa faham, dengan telinganya yang dengar sabda Nabi, dengan matanya yang lihat perilaku Nabi, melihat umat Nabi kok masih tidak beriman, maka dia zalim kepada diri mereka sendiri. Tsumaqila lil ladzina zalamu, mereka yang berbuat zalim mulai daripada zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, yang tidak beriman zalim di sini. Fa inna syirka la dzulmun, dzulm adalah menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Dzulm di sini adzabal khuld, siksa yang abadi di neraka. Naam.
Hal tujzauna illa ma kuntum taksibun. Ingat, Allah tidak akan zalim, maka engkau tidak akan dibalas kecuali karena perilakumu. Jadi kalau balasan awas, kalau hukuman Allah sesuai dengan perilaku. Tapi kalau ganjaran balasan kebaikan selalu lebih. Jadi kalau masalah Allah menghukum, tidak akan menghukum lebih. Kalau menghukum yang banyak dikurangi. Kalau orang beriman seharusnya hukum 10 kali rotan dijadikan 5. Seharusnya di neraka 5 tahun jadi 3 tahun, itu Allah Maha Pengasih. Tapi kalau mengurangi pahala, enggak Allah. Yang ada kalau kebaikan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidak akan dihukum kecuali sesuai dengan perilakunya dan perbuatannya. Kenapa kok orang kafir ini dihukum seperti itu? Karena dia sudah dengar petuah dari Nabi. Orang kafir ini kenapa harus dihukum di neraka selama-lamanya? Karena sudah dengar Islam, enggak mau patuh. Yang tidak pernah mendengar enggak masuk neraka. Kok Allah enggak menghukum? Kok orang yang hidup di hutan belantara menyembah berhala sekalipun selagi tidak pernah mendengar Islam, mereka selamat kok. Mereka tidak dihukum karena tidak pernah dengar syariat Nabi. Yang dihukum yaitu yang membangkang saja. Wa istambi'unaka ahaqqun hu. Mereka bertanya, apakah benar di janji-janji hukuman di akhirat? Apakah benar, hei Muhammad, apa yang kau omongan ini benar? Wa rabbi innahu lahaq. Ya, itu adalah benar. Wa ma antum yu'zizin, dan ingat kamu tidak akan mampu mu'jiz itu aja. Kamu tidak akan mampu menghalangi hukuman itu semuanya. Tidak ada yang bisa menolak, tidak bisa menolak. Kalau orang di penjara bisa ngelompat lari, akan tapi di situ enggak bisa. Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi laftadat bih. Kalau seandainya mereka ini, mereka yang sudah dihukum oleh Allah, yang orang-orang kafir itu, yang telah berbuat zalim pada diri mereka sendiri dengan kekafiran mereka sendiri itu, kalau seandainya mereka punya dunia seisinya, kekayaan sekaya-kayanya, akan mereka infakkan untuk menebus. Begitu mengerikannya keadaan saat itu. Tapi nggak akan diterima lagi. Pertama nggak akan diterima, yang kedua nggak punya dunia mereka. Kalau seandainya mereka punya dunia seisinya, akan rela untuk menebus kesalahannya. Tapi apa? Mereka tidak punya, dan mereka tidak akan bisa nebus. Nggak akan diterima. Wasru nadamata lamma ra'ul adzaba. Mereka itu, jadi mereka di antara mereka itu nanti di akhirat akan ditampakkan. Pembesar-pembesar itu dengan mereka malu, Fir'aunnya malu, Namrud malu, pemimpin-pemimpin kebatilan itu malu. Jadi yang mengikutinya menanya, mana tanggung jawabmu? Mereka, aku bebas dari muda. Mereka menyembunyikan semuanya. Mereka tidak mau menampakkan, malu mereka. Malu. Oh, gayanya kayak raja. Di dunia gayanya kayak raja, ngaku Tuhan lagi. Bagaimana tidak malu di akhirat? Ternyata nyungsep. Imam Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kalau di padang mahsyar nanti, di padang mahsyar, beliau kan orang soleh, bayangkan. Orang soleh masih merasa takut amalnya terlihat. Jadi ada tafdih. Allah akan hinakan manusia ini sebelum dihukum oleh Allah adalah dipermalukan amamal malak. Di padang mahsyar. Itu dipermalukan, malu yang semalu-malunya. Ustadz munafik dipermalukan, semoga Allah menjauhkan dari munafikan. Oh, dipermalukan, ini umatnya. Ini pengikutnya, dipermalukan semuanya. Raja-raja yang minta disembah dipermalukan semuanya. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, padahal beliau orang soleh, hampir tidak ada maksiat dalam dirinya. Mereka menyadari begitu dahsyatnya keadaan padang mahsyar. Kalau seandainya nanti harus tampak dosaku di hadapan manusia, lebih baik aku digiring di padang mahsyar buta biar tidak melihat mereka, aku malu. Jadi rasa malu itu memukul Anda. Makanya termasuk berlaku juga zaman sekarang ini, hukuman itu kan tidak harus hubungan dengan hukuman fisik. Kadang dipermalukan itu adalah agar mereka berhenti. Dipermalukan. Agar mereka berhenti daripada kejahatan. Kadang malu itu bagi seseorang lebih berat daripada dipukul. Suruh milih gimana? Aku umumkan kalau kau melakukan pelanggaran di depan orang, atau aku hukum aku rotan di kamar. Ada mengatakan lebih baik dirotan di kamar saja. Ada begitu. Dipermalukan itu hukuman. Mereka pembesar-pembesar mereka malu dengan itu, menyembunyikan. Dan mereka mengelak.
Wa qudiya bainahum bil qist, akhirnya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala perhitungan dengan seadil-adilnya di sana. Wa hum la yudlamun, dan sungguh mereka tidak akan satupun yang dizaliminya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Ketahuilah, Allah yang punya langit dan bumi, bukan milikmu. Enggak ada gunanya kau akan menebus dosamu dengan dunia seisinya. Dunia seisinya milik Allah kok. Kau bikin menebus apa yang kau miliki? Ala inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar, akan terjadi, hati-hati. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tapi banyak di antara mereka yang tidak meyakini. Itu yang akan merugi. Alhamdulillah kita jadikan ahli iman. Wa huwa yuhyi wa yumiitu. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Alhamdulillah kita semua dalam wilayah iman. Maka yang perlu kita jaga ini keimanan ini. Dan hendaknya harus selalu kita hadirkan di mata kita tentang adanya kematian tersebut. Kita harus selalu mengingat akan adanya akhirat. Ada orang yang berkata, aku ingin bermaksiat. Kalau yang bermaksiat, bermaksiatlah asalkan jangan di bumi. Jangan di bumi Allah. Dan jangan di bawah kolong langit Allah. Kamu boleh bermaksiat asalkan tidak di atas bumi Allah, tidak di bawah kolong langit Allah. Asalkan kau sudah tidak makan rizki dari Allah, maka kau boleh maksiat. Dia berkata, kapan aku tidak makan rizki dari Allah? Kapan aku tidak di bumi Allah? Kapan aku tidak bawah kolong langit Allah? Maksudnya apa? Yang menyadari makna ini susah melakukan kemaksiatan. Ya manusia kepleset, maksiat manusia. Maka khata' nisan, ghaflah, lupa, lalai. Tapi segera dia menyesal. Dan penyesalan yang sesungguhnya, ini repotnya ini adalah sudah berdosa tidak pernah merasa menyesal. Ini kan repot, dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tapi tidak pernah merasa dosa. Ini kan kurang ajar. Maka memang kita manusia tapi Allah membuka pintu tobat untuk bersih lagi kepada Allah. Ada dosa. Yang repot dosa, bangga dengan dosa, tidak pernah bertobat, dia akan sengsara. Ada yang dijaga Allah tanpa dosa, para aulia, para anbiya maksumin. Ada yang mahfudin, para aulia. Ada taibin, kita ahli maksiat. Tapi pun martabatnya nanti tinggi. Innallaha yuhibbut tawwabin kok. Yang keluar dari itu semua sengsara dia. Tidak pernah tobat, maksiat, tidak beriman. Ma'udzubillah. Mari ayo. Kita terus asah di hati kita dan pikiran kita tentang adanya hari akhir. Tentang keadaan di padang mahsyar. Tentang keadaan nyebrang siratal mustaqim. Imminkum ila waridha. Semua akan melewati siratal mustaqim. Di bawahnya adalah jahannam. Jatuhnya 70 tahun, jatuhnya 70 tahun. Dalamnya, Masya Allah, na'udzubillah. Jangan mengentengkan neraka. Dan saat inilah kita menjauhkan diri kita dari neraka yang saat ini. Karena neraka itu buah dari apa yang kita lakukan saat ini. Dan surga adalah buah yang kita lakukan saat ini. Maka ayo kita memperbanyak kebaikan kita. Kuatkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan berbuat zalim kepada sesama manusia. Hati-hati, ada adikmu, ada abangmu, ada ayahmu, ada ibumu, ada kawanmu. Ada teman kerjamu, jangan berbuat zalim. Jangan bohong dengan atasanmu. Jangan zalim kepada bawahanmu. Ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau orang selalu dengan sadar begini, dia adalah orang cerdas dan dia akan selamat. Yang merasa khawatir saat di dunia tidak akan khawatir saat di akhirat. Allah tidak akan mengumpulkan dua kekhawatiran pada seorang hamba. Yang di dunia merasa takut kepada Allah, maka di akhirat nanti nggak akan takut lagi dengan neraka Allah. Tapi yang di dunia tidak pernah takut kepada Allah akan dibikin takut nanti di akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kita rasa takut yang sesungguhnya saat ini, sehingga kita bisa selalu menjauhi kemaksiatan dan mudah melakukan ketaatan, semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, semakin baik kepada umat Nabi Muhammad, sehingga hidup kita indah di dunia dan indah di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.